Anda masih menyaksikan live event memilih pemimpin negeri, saya Leonard Samosir. Pemirsa, saya masih bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudens Yuswardi. Bang Gaudens, kalau tadi dikatakan bahwa kita memilih hari ini untuk menggunakan demokrasi ini sebagai alat untuk menuju kesejahteraan. Pertanyaannya, jadi kalau itu kita pakai untuk kriteria kita memilih, baik calon presiden maupun calon anggota legislatif, ada clue tidak? Seperti apa yang sebenarnya harusnya kita menggunakan hak pilih itu? Ya, secara teori itu ada 3 jenis demokrasi. Yang pertama itu demokrasi permukaan, demokrasi seolah-olah ada demokrasi, ternyata tidak ada demokrasi. Dan itu kita lihat pada Orde Baru ya. Kemudian ada yang disebut demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural itu yang penting setiap 5 tahun itu ada pemilu. Tetapi tidak menghargai hak pilih masyarakat. Kita dari masa transisi menuju kepada demokrasi substansial. Demokrasi yang sesungguhnya itu demokrasi yang sangat menghormati rakyat yang berdaulat. Karena itu kedaulatan itu ada pada hari ini. Kedaulatan itu hari ini dan harus kita gunakan. Kita harus jeda lagi. Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event memilih pemimpin negeri kami lanjutkan selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami live event memilih pemimpin negeri. Saya masih bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudens Yuswardi. Bang Gaudens, berdaulat di hari penentuan itu harapan kita. Tapi pertanyaannya adalah kalau kemudian para pemilih sudah datang, kemudian mencoblos. Itu banyak yang mengatakan setelah mencoblos ingin pulang saja, tidak usah menunggu hasil penghitungan. Nah itu sebaiknya ditunggu sampai perhitungan di TPS itu dilakukan atau seperti apa sebetulnya Bang? Ya, penghitungan di TPS dalam sebuah simulasi oleh KPU itu selesainya itu baru dini hari nanti. Dini hari nanti? Dini hari nanti ya. Itu dalam sebuah simulasi di TPS yang paling terbaik di Indonesia. Ternyata menghitung itu kan ada 5 di luar Jakarta itu ada 5 kotak suara yang harus dibuka. Dimulai dari kotak suara untuk presiden, bayangkan sampai kepada DPRD di tingkat kabupaten kota, itu berarti memang membutuhkan waktu yang lama. Karena itulah Mahkamah Konstitusi menambah waktu penghitungan suara itu 12 jam sampai besok siang pukul 12.00 itu selesailah batas waktu untuk penghitungan suara itu. Oke, dan nanti juga di suara di luar negeri baru dihitung setelah kita menghitung suara di sini ya? Ya, setelah pukul 13 itulah baru dihitung. Oke, jadi kalau ada Sasus mengatakan si A menang di sini, si B kalah di sini, itu bohong? Ya, pasti bohong. Mungkin bukan bohong, tetapi mungkin itu sebuah metode ilmiah yang disebut exit poll. Tetapi penghitungan resmi itu bukan lewat exit poll. Penghitungan resmi itu dilakukan secara manual oleh KPU nantinya. Secara manual oleh KPU. Walaupun Mahkamah Konstitusi kemarin membolehkan televisi atau siapapun untuk melakukan quick count penghitungan cepat 2 jam setelah pukul 13, itu berarti mulai pukul 15 nanti baru boleh melakukan quick count gitu. Soal kontestasi ini kan selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah. Dan setiap pemilu kita tahu bahwa menandatangani perjanjian atau fakta siap menang siap kalah. Tetapi ada juga yang mengatakan sebetulnya itu hanya formalitas saja. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pihak yang nanti kalah? Apakah memang mereka boleh menyatakan aspirasinya turun ke jalan misalnya? Atau memang harus benar-benar mematuhi aturan hukum dan kemudian kalau setelah misalnya sengketa itu dilalui lewat jalur hukum, ya harus siap menerima kekalahan Bang? Ya, di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu ada 3 jenis penyelesaian sengketa pemilu. Yang pertama itu sengketa terkait dengan penghitungan suara atau suara itu dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi. Yang kedua itu sengketa yang terkait pidana, itu ranah hukum. Itu berarti hukum pidana pemilu. Yang ketiga itu yang terkait dengan administrasi, itu nanti yang melakukannya Bawaslu. Itu 3 mekanisme itu disediakan oleh Undang-Undang 7 2017 untuk menyelesaikan pemilu secara beradab. Tidak beradab kalau pemilu itu penyelesaian sengketanya itu lewat jalanan atau apa yang dikatakan oleh digambarkan sebagai kekuatan rakyat atau people power, itu sama sekali bukan penyelesaian beradab. Kalau sampai ada yang masih melakukan hal itu? Ya tentu bukan beradab lagi namanya kan, itu tidak biadab beradab, ya. itu biadab. Ya, karena apa?
secara beradab itu undang-undang sudah mengatur secara jelas dan tegas, tidak ada di luar undang-undang yang bisa ditempuh gitu. Kita berharap dan kita percaya betul bahwa jalannya pemilu hari ini akan berjalan dengan lancar. Kalau kemudian pemilu ini sudah akan ada hasilnya, siapa presidennya, siapa anggota legislatifnya, pertanyaannya bagaimana dengan rakyat ini? Karena Bang, banyak orang mengatakan tidak usah sering-seringlah pemilu karena ujung-ujungnya malah memisah-misahkan orang. Ada orang-orang yang tadinya bersaudara, bahkan suami istri atau berteman, akhirnya menjadi merenggang menjauh hanya gara-gara beda pilihan. Itu bagaimana? Ya, sebelum pemilu serentak ini, hampir setiap hari di Indonesia itu diselenggarakan pemilu. Ada pemilu kepala daerah ya, itu yang dilakukan setiap hari. Kemudian kita berubah menuju kepada pemilu serentak. Dan itu baru bisa di 2024 nanti itu seluruh pemilu itu dilakukan serentak di Indonesia. Itu pekerjaan besar memang, dan yang paling penting itu kan mereka yang terpilih menjadi anggota legislatif nanti jangan lagi mengubah undang-undang yang sudah disusun dan sudah dirancang dari jauh-jauh hari sebelumnya. Itu penyakit ya. Itu penyakitnya, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu juga yang ingin dimasukkan di aturan-aturan begitu. Ya, sama seperti sekarang ini misalnya untuk parliamentary threshold itu 4% misalnya. Tiba-tiba nanti dengan anggota DPR yang baru mengubah lagi undang-undangnya, itu sampai kapanpun kalau tabiat seperti ini dipelihara, kita tidak akan pernah menuju konsolidasi demokrasi itu sendiri. Oke, berdaulat di hari penentuan, ada orang-orang yang berpikir, apalah artinya suara saya? Satu orang dibandingkan kalau rakyatnya adalah 264 juta, pemilihnya 100 juta lebih, apalah artinya suara saya yang satu orang ini? Kalau ada yang berpikir seperti itu bagaimana Bang? Ya, sama seperti kira-kira tes darah itu menyelamatkan nyawa itu kalau di PMI ya. Tetapi kalau di dalam demokrasi itu hampir sama saja. Satu suara itu sangat bermakna, sangat penting bagi demokrasi itu sendiri. Yang paling penting itu pemilih itu terlibat di dalam memilih pemimpinnya, dan pemimpin itu nanti yang terpilih itu yang membukakan jalan menuju kesejahteraan. Baik, kita harapkan seluruh warga negara menggunakan hak konstitusinya, karena kalau kita melihat sebetulnya ini kan sesuatu yang sudah luar biasa dilaksanakan oleh negara ini, oleh KPU, Bawaslu, oleh penyelenggara pemilu. Pertanyaannya begini Bang, kalau masih ada saja yang berpikir untuk golput ya, walaupun itu adalah hak begitu. Ada yang berpikir ya sudah nanti 5 tahun lagi diwajibkan saja memilih ini, karena kalau diberikan hak kelihatannya warga negara Indonesia ini belum cukup dewasa untuk berdemokrasi. Itu bagaimana Bang? Ya, demokrasi itu sebuah pilihan ya, karena itu sebagai hak. Tetapi yang paling penting itu negara sudah mengelontorkan 25 triliun untuk menyelenggarakan pemilu kali ini. Ada 90 juta pemilih pada hari ini di dalam negeri yang akan datang ke 810 TPS. Dan mereka akan dilayani oleh sekitar 6,5 juta petugas di TPS nanti di seluruh Indonesia. Karena ini pekerjaan bersama, karena itu bergembira-gembiralah datang ke TPS, jangan pernah takut, karena aparat keamanan sudah menjamin keselamatan Anda dari rumah sampai ke TPS. Tidak akan yang mengganggu. Undang-undang juga sudah mengatur jerat pidana penjara bagi mereka yang mengganggu pelaksanaan pemilu. Kegembiraan itu juga bisa kita lihat Bang Godes dan pemirsa di layar kaca Anda. Ini adalah calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sedang berolahraga di kediamannya. Kalau kita melihat ketenangan, kalau orang bilang ini santai sekali, menikmati waktu, berarti sebetulnya rakyat pun juga harus sesehat ini, setenang ini, segembira ini setelah pemilu juga kan Bang Godens? Ya, sehat itu kan menjadi prasyarat mutlak bagi akal sehat ya. Akal sehat itulah di dalam memilih. Karena apa? Karena kita punya pengetahuan yang cukup selama 7 bulan dijejal dengan janji-janji kampanye. Di masa tenang 3 hari terakhir ini orang mulai menimbang-nimbang siapa yang harus dipilih, dan berdasarkan akal sehat itulah kita memilih di bilik suara. Oke, karena Bang Godens sudah sebut tadi 7 bulan kampanye. Ada banyak sekali orang yang mengatakan ini pengalaman pertama dan kelihatannya tidak perlu diulang lagi selama itu kampanye, karena ternyata
nggak terlalu efektif untuk membuat kita juga paham siapa yang harus dipilih. Lalu di dalam 7 bulan itu ternyata lebih banyak hal-hal negatif yang keluar daripada hal-hal positif. Ini akan ditinjau ulang tidak sih Bang masa kampanye yang sangat panjang ini? Ya bukan hanya masa kampanye yang harus ditinjau. Menurut saya itu sistem pemilu itu sendiri harus ditinjau. Apakah efektif pemilu serentak antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif? Karena faktanya orang hanya berbicara tentang pemilu presiden, tidak berbicara tentang pemilu legislatif. Padahal persyaratan mutlak di dalam demokrasi itu supaya terjadi checks balances itu, sistem presidensial harus diimbangi dengan kekuatan parlemen yang efektif. Kalau parlemennya tidak efektif dengan hasil pemilu yang seperti ini, ya rugi itu masyarakat sendiri. Karena itu pemilu sebagai jalan menuju demokrasi, demokrasi sebagai jalan menuju kesejahteraan harus didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin otentitas baik di presiden maupun wakil rakyat. Semoga seluruh warga negara Indonesia, saudara-saudara kita, Bang Gaudens dan saya juga menggunakan hak pilih untuk hari ini supaya kita bisa berdaulat di hari penentuan ya. Kita berterima kasih Bang Gaudens sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi. Pagi Bang. Dan pemirsa itulah editorial Media Indonesia di hari yang istimewa ini, hari pencoblosan, hari pemilu 17 April 2019. Dan live event memilih pemimpin negeri akan berlanjut. Kali ini bersama teman-teman saya, Robert Haryanto dan Ani Rahmi. Robert dan Ani, silakan. Baik, terima kasih Leonas Samosir. Selamat mencoblos untuk Leonas dan juga kita akan menyusul segera. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Mbak Ani Rahmi. Selamat pagi pemirsa, apakah sudah bangun? Ini jam 7 lewat ya, jadi TPS di Indonesia bagian Barat juga sudah dibuka, sudah siap-siap. Kami masih akan menyajikan sejumlah laporan langsung, baik dari paslon yang berkontestasi, bagaimana persiapannya untuk ke TPS, dan juga nanti ada sejumlah narasumber juga yang akan hadir bersama kita. Tetaplah bersama kami dalam live event Memilih Pemimpin Negeri.